Pernah kebayang nggak kalau kita bisa menyembuhkan tubuh kita sendiri cuma dengan pikiran? Nah, menurut Dr. Joe Dispenza, jawabannya tuh bisa banget. Yuk kita kupas tuntas penelitiannya yang luar biasa ini. Dan lihat gimana caranya pikiran kita bisa mengubah realitas biologis kita. Oke, coba deh kita renungin kutipan ini sebentar. Ini bukan cuma kata-kata motivasi biasa ya. Dr. Dispenza bilang, di dalam diri kita itu ada semacam apotek alami yang kemampuannya jauh lebih dahsyat dari obat-obatan manapun. Nah, inilah ide utamanya yang bakal kita gali lebih dalam. Gagasan bahwa kekuatan penyembuhan terbesar itu sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri. Terus gimana caranya kita bisa pakai apotek super di dalam tubuh kita ini? Menurut penelitiannya, kuncinya satu, mengubah pikiran kita. Dan ini bukan cuma kiasan loh, kita ngomongin perubahan fisik yang beneran terjadi di sirkuit dan kimia otak kita. Nah, ini nih yang membawa kita ke masalah utamanya, yang mungkin kamu juga sering alamin. Dr. Dispenza nyebutnya masalah 95%. Ini dia biang keladinya, kenapa berubah itu rasanya susah banget, dan kenapa kita kayak kejebak di pola yang itu-itu aja. Coba deh lihat pembagiannya. Cuma 5% dari pikiran kita itu yang sadar. Disitulah semua tujuan, kemauan, dan niat kita ada. Terus yang 95%-nya lagi apa dong? Itu pikiran bawah sadar kita. Semacam program otomatis yang jalan terus berdasarkan kebiasaan dan semua pengalaman masa lalu. Ada satu konsep kunci nih, namanya tubuh adalah pikiran. Gini deh, bayangin. Tiap kali kamu ingat lagi momen debat sengit atau kejadian yang bikin malu, tubuh kamu itu ngeluarin lagi kimia stres yang sama persis kayak waktu kejadian. Kalau ini diulang-ulang terus, tubuh kita itu lama-lama jadi ketagihan sama emosi-emosi dari masa lalu itu. Jadinya, ya kejebak di sana meskipun pikiran sadar kita pengen banget move on. Akibatnya apa? Ya, kita akhirnya membiarkan semua yang ada di luar, orang-orang, tempat, situasi, yang ngendaliin perasaan kita. Yang harusnya kepribadian kita yang ngebentuk realita, ini malah kebalik. Realita kita yang terus-terusan ngebentuk kepribadian kita. Kita jadi reaktif, bukan kreatif. Tapi tenang, ini bukan berarti semuanya suram. Justru karena kita sekarang tahu masalahnya, kita bisa cari solusinya. Dr. Dispenza punya formula untuk berubah. Sebuah cara biar kita bisa jadi lebih hebat dari program-program otomatis kita. Formulanya itu dibagi jadi 3 langkah penting. Pertama, jadi lebih hebat dari lingkungan. Maksudnya, mood kamu nggak lagi bergantung sama cuaca atau omongan orang. Kedua, jadi lebih hebat dari tubuh kamu. Ini soal belajar ngalahin dorongan-dorongan otomatis dan ketagihan emosi tadi. Dan yang ketiga, jadi lebih hebat dari waktu. Maksudnya, benar-benar hidup di saat ini, nggak mulu mikirin masa lalu atau khawatir soal masa depan. Nah, alat utamanya buat ngelakuin semua itu adalah meditasi. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan meditasi yang cuma buat ngosongin pikiran ya. Di sini, meditasi itu kayak proses aktif buat masuk ke sistem operasi bawah sadar kita. Kita perlambat gelombang otak kita, lewatin firewall pikiran analitis, terus langsung install program-program baru yang lebih baik. Oke, secara teori kedengarannya keren banget sih. Tapi, pertanyaannya, emang ini beneran works? Bukti ilmiahnya mana? Nah, disinilah bagian paling serunya. Jawabannya tuh bukan cuma dari cerita-cerita orang loh, tapi beneran ada di hasil scan otak dan data biologis ribuan orang yang ikut workshopnya. Ada studi fMRI di jurnal Nature yang nemuin sesuatu yang gila banget. Para meditator yang udah jago itu ternyata bisa dengan sadar mematikan bagian otak yang namanya default mode network. Anggap aja ini bagian otak yang kerjaannya nebak-nebak masa depan berdasarkan masa lalu. Dan yang bikin kaget, tingkat shutdown-nya itu setara dengan yang terjadi pada orang yang lagi dibawa pengaruh psikedelik kayak psilosibin. Dan ini bukan perubahan sementara loh. Cuma dalam 7 hari, hasil scan nunjukin kalau volume fisik otak pesertanya itu beneran tumbuh. Ada bagian-bagian baru yang terbentuk. Otak mereka itu secara harfiah ngebangun ulang dirinya sendiri buat ngerespons pengalaman baru. Oke, kita balik lagi ke ide apotek internal tadi, soalnya datanya benar-benar bikin melongo. Bayangin ya, di satu studi, 100% pesertanya memproduksi opioid sendiri. Itu pereda nyeri alami tubuh. Terus, 84%-nya punya faktor di darah mereka yang bisa ngehentiin sel kanker. Dan ini yang paling gokil sih, 80% dari mereka mulai ngekspresiin gen penyembuhan yang sama, padahal latar belakang genetik mereka beda-beda. Seperti kata Dr. Dispenza sendiri ya, pada akhirnya bukti itulah suara yang paling kencang. Suara yang nantang semua yang kita kira kita tahu soal apa yang mungkin dan apa yang enggak.
Jadi, semua data dan ilmu ini artinya apa buat kita sehari-hari? Ini soal pergeseran besar-besaran. Dari yang tadinya ngerasa jadi korban keadaan, jadi pencipta aktif dari realita kita sendiri. Cara kerjanya gini. Biasanya kan kita nunggu ada sesuatu di luar yang kejadian, baru kita ngerasa senang atau bersyukur. Nah, pendekatan ini ngebalik itu semua. Caranya, dengan sengaja ngerasain emosi dari masa depan yang kamu mau. Rasa syukur, bahagia, lega, sekarang, sebelum itu kejadian. Dengan begitu, kamu seolah-olah ngajarin otak dan tubuh kamu buat percaya kalau, ini udah kejadian loh. Pada intinya ya, ini kesimpulan yang benar-benar ngasih kita kekuatan. Kamulah yang pegang kendali. Kamu bukan korban acak dari duniamu, tapi kamu adalah penciptanya. Lewat pikiran, tindakan, dan emosi yang kamu pilih setiap hari. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang dalam banget buat direnungin. Kalau emang benar kepribadian kita, cara kita mikir, bertindak, dan merasa yang nyiptain realita kita, kira-kira kamu mau jadi siapa besok?